Hai teman-teman, assalamualaikum. Aku baru selesai mandi, aku lagi di dapur. Suasana rumahnya tuh udah sangat sepi, majikan udah pada tidur, kakek juga udah tidur. Nah sekarang tinggal waktunya aku masuk ke kamar. Oke teman-teman, jadi hari ini aku tuh ada tugas dari majikan. Nah, kontrak kerja saya itu tinggal beberapa minggu lagi. Jadi majikan menugaskan saya untuk mencatat pekerjaan saya di sini tuh ngapain aja. Jadi buat persiapan untuk ART baru. Berhubung majikan itu kurang paham dengan tugas-tugas di sini ya, karena saya tuh di sini tidak tinggal serumah sama majikan, jadi saya hanya bertiga sama kakek dan nenek. Nah itu sebabnya majikan memerintahkan saya untuk menulis pekerjaan di rumah ini ya teman-teman. Tapi jujur aku tuh bingung banget dikasih tugas kayak gini, karena ya takutnya itu yang saya tulis tidak sesuai dengan apa yang diinginkan majikan. Jadi setelah saya tulis itu saya setorkan ke majikan menggunakan bahasa Taiwan ya teman-teman. Cuman kalau untuk dicatatnya itu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi jujur ini benar-benar aku bingung ya, mau ditulisnya itu dari mana dulu gitu ya teman-teman. Jadi ini juga pertama kalinya aku tuh dikasih tugas sama majikan buat nulis kayak gini. Karena di kontrak sebelumnya itu aku gak dikasih tugas kayak gini ya teman-teman. Tapi di rumah majikan yang ini itu aku dikasih tugas kayak gini dan bener-bener aku bingung banget. Dari saya tulis yang pokoknya aja ya teman-teman, yang bener-bener real saya lakukan di sini ya teman-teman. Mungkin dimulai dari pagi. Yang pertama itu bangun lebih awal dari kakek. Terus bangun pagi aku tuh langsung nyapu ngepel, nyapu dalam sama nyapu luar. Itu setiap pagi. Biasanya setelah saya selesai nyapu ngepel, saya itu bangunkan kakek. Terus antar kakek ke kamar mandi. Cuci muka. Nah, jadi biasanya setelah selesai pagi nyapu ngepel, aku bangunkan kakek buat antar kakek ke kamar mandi buat cuci muka sama sikat gigi. Karena kebiasaan orang sini tuh kalau pagi nggak mandi ya teman-teman, cukup cuci muka sama sikat gigi aja. Nah, setelah selesai cek obat, karena kebiasaannya kakek itu sebelum makan itu harus minum obat dulu. Dan setelah minum obat, minum obat, nunggu sekitar 30 menit, itu kasih kakek sarapan. Nah, setelah selesai si kakek sarapan, itu sekitar 30 menit, itu kasih kakek minum obat. Nah, setelah selesai kakek minum obat, aku tuh biasanya beres-beres kayak lap-lap gitu ya teman-teman. Setelah selesai beres-beres lap-lap, aku tuh mandi pagi. Nah setelah mandi pagi, aku tuh lanjut buat sarapan. Nah biasanya aku tuh sarapannya tuh nanti biasanya mandi dulu, udah selesai semuanya beres-beres lap-lap, itu baru mandi. Dan setelah mandi terus sarapan. Nah setelah selesai sarapan, aku tuh biasanya kasih kakek itu olahraga, nemenin kakek olahraganya itu di sekitar dalam rumah aja. Setelah kasih kakek olahraga, biasanya sekitar jam 11-an itu aku persiapan buat makan siang, karena jam 12 siang kakek itu udah harus makan siang. Setelah selesai kakek makan siang,
itu kasih kakek minum obat. Jadi jaraknya itu setelah selesai makan ke minum obat itu kurang lebih 30 menit. Nah, setelah kakek selesai makan siang, minum obat, terus sekitar pukul jam 1 itu istirahat ya teman-teman. Biasanya istirahatnya itu dari jam 1 siang sampai jam 3 siang. Namun dulu sih waktu sebelum masa pandemi, jam 3 itu saya antar kakek buat olahraga terapi. Tapi karena pandemi itu jadi jarang ke sana. Biasanya jalan-jalannya tuh di luar aja ya teman-teman. Nah, setelah selesai nganter kakek buat jalan-jalan, terus kasih kakek mandi. Biasanya sekitar jam 4:30 atau jam 4 itu harus mandi karena kakek nggak boleh mandinya kemalaman. Nah, setelah selesai kakek mandi itu kamar mandinya harus selalu kering karena kakek itu takutnya jatuh ya. Nah, setelah selesai mandi itu persiapan buat makan malam, masak malam. Nah, setelah selesai makan malam itu kasih kakek minum obat. Nah, setelah kakek minum obat, terus biasanya kakek itu tidurnya cepat ya, sekitar jam 7 atau jam setengah 8 dia udah tidur. Bawa kakek ke kamar, terus ya udah, kalau kakek udah tidur biasanya aku tuh mandi. Biasanya aku mandinya setelah kakek tidur karena mau ditinggal sendiri di ruang TV itu takutnya jatuh atau gimana, jadi lebih nyaman tuh dibawa ke kamar. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman tugas keseharian saya di sini. Jadi aku tuh bingung banget gimana mau nulisnya ya teman-teman. Masa mau ditulis dari pagi sampai malam tuh kayaknya nggak mungkin. Jadi kayaknya aku tulisnya yang seperlunya aja, karena ya fokus untuk menjaga kakek aja sih sebenarnya, kayak memperhatikan kakek dan selalu ada di samping kakek ketika dia jalan. Jadi intinya aja sih di sini tuh jaga kakek ya teman-teman. Jadi kayak lebih memperhatikan kakek dan kebutuhan kakek. Kalau masalah bersih-bersih, beres-beres sih inisiatif. Tapi kalau untuk saya sendiri, saya di sini memang setiap pagi tuh nyapu ngepel. Sebenarnya nggak disuruh, tapi kan saya tahu kalau nenek saya itu suka dengan kebersihan. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Aku juga bingung banget gimana mau nulisnya. Saya akan tulis intinya aja, nggak terlalu banyak banget. Nah, kebetulan majikan juga ngambilnya tuh orang Indonesia ya teman-teman. Jadi orang Indonesia menurut aku sih nggak perlu sebenarnya ditulis-tulis kayak gini, cuma dikasih tahu aja, terus juga udah langsung mudeng. Intinya bekerja di sini tuh fokus buat jaga kakek. Selalu ada di samping kakek setiap kakek itu jalan, atau pokoknya intinya jaga kakek gitu lah teman-teman. Kakek saya tuh masih bisa jalan, cuman harus diawasin karena kadang ya namanya orang tua ya teman-teman, kayak jalan tapi kayak mau jatuh gitu. Kalau misalkan ada orang di sampingnya kan kayak lebih apa namanya, lebih nggak bahaya gitu teman-teman. Ya seperti itu ya teman-teman. Maaf aku ngomongnya tuh kayak gelepotan karena grogi juga. Ya mudah-mudahan pengganti aku tuh betah dan bisa bertahan sampai finish kontrak. Kalau menurut aku sih ya, masalah berat sama enggaknya sih tergantung yang ngejalanin sih ya teman-teman. Nyatanya aku di sini bertahan sampai 3 tahun. Dan kalau majikan menurut aku tuh baik dan nenek juga oke. Di sini tuh gajinya juga tepat waktu banget. Di sini juga nggak bakalan kelaparan juga karena nenek tuh perhatian banget soal makanan, kayak utama banget ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Aku juga sedikit grogi ya ceritanya. Itu saja video saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau ngomongnya gak jelas ya, mohon maaf ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video.